Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku sekalian. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga kita semua tetap berada dalam keadaan sehat di tengah wabah COVID-19. Anak-anakku sekalian, setelah libur yang panjang dan proses penerimaan peserta didik baru dan kalian telah diterima, akhirnya kita bertatap muka untuk yang pertama kalinya dalam mata pelajaran gambar teknik mesin. Tatap muka untuk sementara kita laksanakan secara daring karena kita harus mengikuti arahan dari pemerintah dalam upaya menanggulangi dan mempercepat penanganan COVID-19. Anak-anakku sekalian, dalam mata pelajaran gambar teknik, kita akan mempelajari bagaimana sih gambar teknik mesin itu dan bagaimana sih peran gambar teknik mesin dalam dunia industri. Nah, untuk pertemuan hari ini kita akan mempelajari hal yang paling mendasar, yaitu memahami fungsi peralatan dan kelengkapan gambar teknik mesin. Nah, sebelum kita masuk ke materi inti, yaitu materi alat-alat gambar teknik, alangkah baiknya kita memahami terlebih dahulu apa sih gambar teknik itu. Baik, saya akan menampilkan sebuah gambar. Ini adalah hasil desain saya menggunakan salah satu software untuk menggambar teknik. Di hadapan kalian pada layar tertampil sebuah objek yang bisa kita sebut sebagai mobil. Ini adalah sebuah gambar teknik. Pertanyaannya, apa sih fungsi gambar teknik itu? Supaya kita paham. Sekarang, mari kita mencoba mengandaikan dalam sebuah perusahaan ada operator produksi, ada juga yang menjadi perencanaan produksi. Operator produksi bekerja berdasarkan perencanaan produksi. Nah, dalam industri tersebut, misalnya kalian sebagai operator produksi dan yang lainnya sebagai perencanaan produksi. Datanglah si perencanaan produksi ini ke tempat operator produksi. Pak, tolong buatkan saya sebuah mobil. Kalian sebagai operator produksi membuatkan mobil, rodanya 6. Sedangkan orang yang bekerja di perencanaan produksi tidak ingin membuat mobil yang beroda 6, inginnya yang seperti ini, beroda 4. Tapi karena dia datang dan berkomunikasi dengan orang yang ada di operator produksi itu hanya lewat pembicaraan saja, Pak, tolong buatkan saya sebuah mobil. Akhirnya persepsi mengenai mobil, gambaran mengenai mobil, dan maksud dan tujuan produksi mengenai mobil itu bias. Kamu mengira mobil yang roda 6, sedangkan yang dimaksud adalah mobil sport seperti ini. Komunikasi intinya. Jadi, yang perlu kita pahami, gambar teknik ini berperan sebagai alat komunikasi. Jadi bisa jadi nanti ketika orang yang bekerja di perencanaan produksi itu datang ke operator produksi itu tidak berbicara apa-apa, tidak perlu lagi berbicara apa-apa, karena sudah terwakilkan di gambar teknik ini. Ada simbol, ada ukuran, ya. Saya coba tampilkan lagi. Nah, ini. Ada ukurannya, jadi tidak perlu dijelaskan lagi, Pak, tolong buatkan saya mobil, lebarnya 1 meter ya, tingginya 2 meter. Terus panjangnya itu kira-kira sekitar sepanjang buaya lah, kan nggak bisa kayak gitu. Jadi ini peran gambar teknik adalah sebagai alat komunikasi, mewakili simbol-simbol pekerjaan yang harus dilakukan, jenis pekerjaan, material, dan sebagainya yang mewakili sebuah perencanaan produk itu sudah terwakilkan di gambar teknik. Jadi kita perlu pahami, gambar teknik adalah sebuah gambaran objek secara visual yang diletakkan di sebuah kertas gambar sebagai alat komunikasi dalam dunia teknik. Tidak hanya di teknik mesin, di teknik elektro ada gambar teknik rangkaian. Tolong buatkan saya rangkaian seperti ini. Nanti kalian tidak perlu banyak berbicara lagi. Kita tinggal melihat gambar, perencanaan, kita bisa merangkai rangkaian elektronik. Begitupun di teknik sipil, ada arsitektur dan sebagainya. Jadi kita telah memahami tentang gambar teknik adalah sebagai gambaran visual sebagai alat komunikasi. Oke, ini hanya pengantar saja ya. Kita kemudian masuk ke alat-alat gambar teknik. Oke, kita masuk ke materi inti, alat-alat gambar teknik. Alat-alat gambar teknik adalah
sekumpulan benda-benda yang dapat membantu kita, mempermudah kita dalam melakukan proses pekerjaan menggambar. Ya, jadi ketika kita menggambar sebuah objek, alat-alat ini bisa membantu kita mempermudah. Tentunya alat-alat ini tidak hanya sekedar pensil dan kertas saja. Jadi ada alat-alat lain yang dapat membantu kita mempermudah dalam menggambar. Apa sih alat-alat itu? Oke, mari kita masuk ke materi. Oke, baik. Yang pertama adalah meja gambar. Meja gambar ini berfungsi sebagai alas dari kertas gambar yang terbuat dari kayu lapis tebal dan rata, dilengkapi dengan penggaris yang bisa diatur posisi kemiringannya. Entah itu penggaris yang tegaknya atau penggaris yang mendatarnya, itu bisa diatur dan bisa digeser-geser, jadi lebih mudah kita dalam menggambar. Memang sebenarnya menggambar itu bisa dilakukan di tempat yang lainnya seperti meja yang biasa standar di kantor atau di sekolah. Tapi alangkah lebih mudahnya ketika kita menggambar dengan hanya menggeser-geser penggaris dan menarik pensil melalui meja gambar ini dengan posisi yang ideal. Jadi posisinya nyaman karena kita menggambar dalam keadaan berdiri. Dalam prinsip K3 bisa disebut ergonomi ya. Nanti kita belajar ergonomi itu di PDTM. Oke, selanjutnya kertas gambar. Jelas ya, kita butuh kertas gambar karena ini adalah tempat kita menggariskan objek-objek gambar. Tidak mungkin kita menggambar tanpa kertas gambar ya. Nah, kertas gambar ini ada ukuran-ukurannya yang sudah diatur secara internasional. Jadi ada kesepakatan internasional mengenai ukuran kertas. Kertas yang biasa kalian gunakan di sekolah ketika membuat makalah biasanya adalah kertas ukuran A4. Berarti kita harus memahami ya ukuran-ukuran kertas gambar ini. Nah, kertas gambar ini selain ada ukurannya, ada juga jenis-jenisnya. Ada kertas kalkir yang tipis untuk gambar itu, ada kertas gambar yang lainnya, ada kertas gambar standar. Oke, ini adalah ukuran kertas gambar. Jadi kertas gambar A0 ini ukurannya adalah 1189 ya dikali 841 mili ya. Jadi kalau misalkan satuannya mili, kita konversi ke meter. 1189 ini adalah 1,18 meter lebar kertasnya. Jadi bisa dibayangkan ya besarnya. Dan sulitnya menggambar di ukuran kertas sebesar ini. Tapi ketika kita sudah ahli, nanti kita bisa menggambar di kertas dengan ukuran apapun dengan mudah. Oke, jadi ukuran kertas itu saling berkaitan karena mereka saling berpotongan. Kertas ukuran A0 1189 dikali 841 mm ini ketika kita bagi dua akan menjadi ukuran kertas A1 ya, 841 kali 594. Ini ukuran kertas A1. Nah, begitupun dengan kertas A2. Kertas A1 dibagi dua akan menjadi kertas A2. Kertas A2 dibagi dua akan menjadi kertas A3 ya, begitupun seterusnya A4, A5 hingga A6 ya. Jadi ukuran mereka itu saling berkaitan karena saling berpotongan. Nah, kertas yang umum biasa kita gunakan di sekolah nanti adalah kertas A3 dan A4. A3 dengan ukuran 420 atau sekitar setengah meter kurang, dan A4 ukurannya 297 mm. Nah, dalam menggambar pun peletakan objek gambar itu, kita mau menggambar itu nggak bisa sembarangan. Kita harus menggambar lagi sebuah garis tepi yang sudah diatur ukurannya. Ketika kita menggambar di kertas A3, garis tepi sebelah kirinya itu harus 20 cm jarak. Yang lainnya 10 cm. Nanti kita di materi selanjutnya ada pemahaman mengenai aturan menggambar. Sekarang kita tetap fokus pada materi utama, yaitu alat-alat gambar. Nah, setelah kertas gambar, alat gambar selanjutnya adalah pensil gambar. Ada dua jenis pensil gambar. Ini adalah pensil biasa yang kita gunakan ketika kita ujian sekolah ya. Dan ada yang namanya pensil mekanik. Bedanya apa? Bedanya ketika kita menggunakan pensil standar atau pensil biasa, ketika pensil itu sudah mulai tumpul ukurannya, kita perlu
meraut secara manual. Jadi kalau bahasa sehari-hari harus kita serut lagi pensilnya supaya tajam lagi. Dan ukurannya tidak tetap. Ketika baru diserut, ukurannya sangat tipis. Jadi ketika kita menarik gambar garisnya akan jadi sangat tipis. Yang kedua adalah pensil mekanik. Pensil mekanik ini pensil yang bisa diisi ulang. Jadi ketika pensil ini sudah mulai habis, kita isi ulang dari sini. Kita masukkan karbon pensilnya. Nah, kelebihannya ukuran dari pensil ini itu sama. Ketika pensil itu ukuran 0,3, maka kita beli yang ukuran 0,3 isinya. Ketika yang 0,5, kita beli yang 0,5. Jadi pensil ini tidak perlu diraut lagi dan ukurannya itu konsisten sesuai dengan ukuran pensilnya. Oke, kita lanjut. Ini adalah aturan ukuran ketajaman dan penggunaan pensil ya. Jadi menggunakan pensil itu usahakan tegak lurus, dan ketika menggambar garis itu kita sedikit memutar pensil supaya gambarnya itu lebih bagus. Ini cara penggunaannya. Pensil ini fungsinya untuk menggoreskan garis-garis gambar. Ya, jadi kita menggambar tanpa pensil itu mustahil ya. Karena pensil inilah yang menjadi objek-objek dalam gambar itu nanti. Nah, penggaris T dan segitiga. Penggaris ini fungsinya kita tahu ya. Kita sudah paham dari SD, kita sudah menggunakan penggaris. Itu fungsinya untuk menarik garis lurus ya. Membantu kita membuat sebuah garis yang lurus. Nah, cara membuat garis menggunakan penggaris sama seperti biasanya, tapi perlu diingat ketika kita menekan penggaris itu jangan sampai tangan kita menyentuh kertas gambar. Ini untuk menghindari kertas gambar menjadi kotor karena keringat yang ada di tangan kita. Dan usahakan dalam pekerjaan menggambar garis, setelah kita menggambar, gambarnya itu harus rapi dan bersih. Jadi caranya, penggaris ini setelah kita goreskan dengan pensil, itu jangan kita seret, tapi kita angkat langsung penggarisnya. Dan jangan lupa selalu dibersihkan ujung penggarisnya menggunakan tisu, supaya tidak menyisakan kotoran dari pensil yang akan membuat kertas gambar menjadi kusam, kotor. Ini adalah cara menggunakan penggaris segitiga untuk membuat sudut. Misalnya kita ingin membuat sudut 90 derajat, kita tinggal menempelkan penggaris segitiga kepada penggaris yang panjang, maka akan menjadi sebuah objek dengan sudut 90 derajat. Untuk 45 derajat tinggal kita tempelkan tapi dalam posisi terbalik, yaitu kemiringannya berhadapan dengan penggaris yang datar. Begitupun selanjutnya. Selanjutnya adalah jangka. Jangka adalah sebuah alat yang bisa kita gunakan untuk menggambar lingkaran. Jadi si jangka ini bisa kita atur juga diameter lingkaran yang akan kita buat itu berapa sih. Misalnya kita akan membuat diameter lingkaran itu 50 mm atau 5 cm. Maka si jangka ini tinggal kita ukur. Ini yang harus kita sesuaikan adalah ukuran setengahnya, karena jangka ini panjang antara kedua sudut jangka ini, ujung jangka ini itu adalah panjang jari-jari. Jadi ketika kita akan menggambar 50 mm atau 5 cm, kita bagi dua dulu, berarti 25 mm atau 2,5 cm. Karena kalau misalkan kita gambarnya tetap 50 mm dan panjang ininya 50 meter antara kedua kakinya ini, maka ketika ditarik lingkaran, garisnya itu akan membuat sebuah lingkaran dengan diameter 100 meter. Jadi perlu diingat, yang diukur dalam jangka adalah jari-jari lingkaran yang akan kita gambar. Oke, bisa dipahami ya. Ini cara menggunakannya, tinggal kita putar saja. Dan perlu diingat ketika menggambar kita harus memastikan bahwa kekencangan, jadi sudah sangat kencang. Nah, istilahnya apa ya? Kerapatan dari pengunci ini harus sudah sangat kuat sehingga tidak bergeser ketika kita membuat gambar. Dan jangan terlalu ditekan, yang penting tergambar sebuah garis objek lingkaran. Kita tarik, berhenti, kita tarik, berhenti, jadi 2 kali. Ini adalah rapido, alat gambar selanjutnya.
Rapido ini adalah hampir sama fungsinya dengan pensil, berfungsi sebagai alat yang bisa menorehkan tinta untuk menggambar sebuah garis. Hanya saja kelebihan dari Rapido ini ketebalan dari garis dan nilai kehitaman dari garisnya itu konsisten. Dan Rapido ini diisi dengan menggunakan tinta. Oke, selanjutnya melengkung. Melengkung adalah alat bantu yang dapat kita gunakan ketika kita akan membuat gambar lengkung yang tidak bisa digambar menggunakan jangka. Karena kalau jangka itu yang bisa digambar objek lingkaran, bukan objek lengkungan. Karena objek lengkungan itu biasanya tidak simetris dengan namanya itu inti lingkaran. Nah, ini adalah cara menggunakannya, melengkung. Jadi tinggal kita sesuaikan saja berapa panjang lengkungan yang akan kita gambarkan. Nah, yang selanjutnya adalah mal huruf. Mal huruf itu adalah, kalau tadi mal lengkung itu untuk mencetak lengkungan, maka kalau mal huruf adalah alat bantu yang bisa kita gunakan dalam mencetak sebuah huruf. Ini sangat mempermudah pekerjaan kita ketika tulisan kita itu tidak sebagus tulisan-tulisan yang ada di mal huruf. Nah, ini ya. Mal huruf ini ada ukurannya juga. Jadi ada beberapa penggaris dengan ukurannya masing-masing yang bisa kita gunakan untuk membantu kita dalam menuliskan sebuah huruf. Nah, arahan kepada seluruh siswa, silahkan kalian membeli dan melengkapi alat gambar masing-masing yang terdiri dari buku gambar ukuran A3, pensil mekanik atau boleh juga pensil 2B, penggaris panjang dan segitiga, jangka, dan mal huruf. Alat ini akan selalu kalian pakai selama 1 tahun ke depan dalam mata pelajaran gambar teknik. Jadi kita akan menggambar objek-objek teknik mesin dalam pertemuan-pertemuan selanjutnya. Oke, saya membuka diskusi melalui WhatsApp. Silahkan hubungi nomor saya, cantumkan nama kalian dan kelas masing-masing. Ini adalah foto saya ketika masih berkuliah dulu dan mengampu mata kuliah gambar teknik. Inilah gambar yang saya buat. Ini adalah gambar rangkaian kelistrikan kendaraan. Inilah gambar rangkaian objek mekanik. Saya cukupkan materi pagi ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.